بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah maghrib dan para pendengar di rumah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia masih memberi kita waktu hidup sampai malam hari ini. Dengan hidup kita dapat merasakan dan menikmati nikmat-nikmat yang lain, nikmat sehat, nikmat sempat, terutama nikmat iman yang ikut teman-teman kita pada malam hari ini. Untuk itu, sebagai hamba yang saleh, mari kita berusaha untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan penghambaan kita kepadanya. Kita laksanakan apa yang diperintahkan dan kita jauhi apa yang dilarang. Apa Ibu jemaah rahimakumullah, pada malam hari ini saya kembali menggantikan ustaz kita, buya kita, Buya Haji Zamzam Minas yang sedang dalam keadaan sakit. Kita berdoa semoga beliau lekas sembuh dan kembali bersama kita lagi. Pada malam hari ini kita akan membahas permasalahan seputar tawassul. Seputar tawassul. Tawassul adalah merupakan salah satu topik pembahasan dalam masalah akidah. Yang mana gara-gara tawassul ini banyak di antara kaum muslimin yang menyimpang, sehingga akidah mereka tak berarti lagi. Sebagai pengantar, kita berangkat dari pengertian tawassul. Tawassul juga biasa disebut dengan wasilah. Tawassul wasilah. Artinya adalah al-wasilatu fil asal ma yatawassalu bihi ila syai' wa yataqarrabu bihi ilaihi. Wasilah dalam bahasa Arab maknanya adalah sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu sehingga jadi mendekatinya. Kalau bahasa kitanya perantara. Misalkan ada cok kemudian ada lampu, wasilahnya apa? Kabel. Kalau teman kita di Jakarta, kita di Bangkinang telepon, apa wasilahnya? Handphone sinyal. Kemudian membuat sesuatu itu menjadi wasilah namanya tawassul. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 35 mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah
ada kalimat wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah menuju ketakwaan itu. Carilah sarana-sarana, perantara-perantara yang membuat kita menjadi muttaqin. Salat, tilawah Quran, ma'ruf nahi munkar, dakwah, silaturahim, apakah namanya? Itu merupakan wasailut taqwa. Sarana-sarana yang membuat kita bertakwa. Termasuk pada malam hari ini kita berkumpul di sini untuk berusaha supaya kita menjadi muttaqin. Kemudian apa makna takwa dalam Al-Qur'an? Kita perhatikan di sini. Makna wasilah dalam Al-Qur'an bagaimana dikatakan oleh Qatadah adalah taqarrabu ilahi bi ta'atihi wal amali bima yurdih. Wasilah maknanya adalah mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala bentuk ketaatan dan apa yang Ia ridhai. Melaksanakan segala bentuk ketaatan dan mengamalkan apa yang Ia ridhai. Itu merupakan wasilah taqarrub Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis juga ada dikatakan wasilah seperti doa kita ketika setelah azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Apa wasilah di sana itu? Kalau tadi wasilah dalam Al-Quran maknanya apa? Mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk ketaatan. Kalau dalam ayat tadi, apa itu wasilah maknanya? Dia adalah a'la manazil jannah. Artinya derajat yang paling tinggi di surga. Itu namanya wasilah. Itu untuk Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kita sebagai hamba Allah yang sangat lemah, yang sangat membutuhkan pertolongannya, sangat membutuhkan nikmatnya, kita Allah suruh untuk berdoa. Ud'u atau ud'uni astajib lakum, kata Allah. Silakan kamu berdoa kepadaku, aku akan ijabah doa kalian. Dalam pembahasan doa, kita diperbolehkan berwasilah. Dengan harapan doa kita Allah ijabah. Cuma jangan salah kaprah. Ini perlu ilmu. Kalau salah-salah berbahaya. Bisa jadi doa kita nggak berarti apa-apa, kemudian amal kita juga nggak berarti apa-apa. Para ulama mencoba untuk menyimpulkan. Ini dapat kita buka dalam kitab Majmu' Tauhid karya Ibnu Taimiyah. Ya. Dengan cara apa kita bisa berwasilah? Berwasilah atau tawasul ada dua macam. Ada at-tawassul al-masyru', ada at-tawassul al-mamnu'. Ada tawasul yang disyariatkan, ada tawasul yang dilarang. Nah, sekarang dengan apa kita boleh bertawasul? Paling tidak ada dengan 6 cara ya, kita bisa bertawasul. Yang pertama, at-tawassulu bil iman. Pertama kita bertawasul dengan iman. Sebelum kita berdoa, kita katakan kepada Allah, ya Allah, saya beriman. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 193, Allah katakan, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ada kalimat Rabbana innana amanna. Wahai Tuhan kami, sungguhnya kami beriman kepadamu. Maka ampunilah dosa kami. Hapus kesalahan kami dan wafatkan kami bersama orang-orang yang
berbakti. Ada kalimat innana amanna. Kemudian yang kedua, at-tawassul bi tauhidillah. Bertawassul dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengungkapkan kalimat la ilaha illallah. Sebelum kita berdoa, kita diperbolehkan mengucapkan la ilaha illallah dahulu. La ilaha illa anta. Seperti doa Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah kecuali Engkau. Maka ya Allah, sungguh aku termasuk hamba-Mu yang zalim. Itu bahasa pengakuan kesalahan plus dengan kalimat la ilaha illallah menjadi wasilah. Sehingga padanya apa? Allah mengijabah doa beliau dan Allah selamatkan beliau. Yang ketiga, at-tawassul bi asma'illah. Tawassul dengan asma-asma Allah. Asmaul Husna. Kita boleh Bapak Ibu sebelum berdoa membacakan Asmaul Husna. Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik, maka panggil Dia dengan nama-nama itu. Ya Rahman, Ya Rahim, ya. Allah kita meminta rezeki boleh ya Razzaq, ya Fattah, ya Wahhab. Kalau meminta ilmu, ya Alim, ya Fattah, seterusnya. Silakan, boleh seperti itu. Mungkin sebanyak Asmaul Husna boleh kita baca, kemudian berdoa. Karena dalilnya apa? Ketika kita membaca Asmaul Husna sama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah punya nama-nama yang baik. Makanya Bapak Ibu, dalam kajian tauhid asma wa sifat, mengesahkan Allah dengan nama-nama dan sifatnya, kita tak boleh memanggil nama Allah sembarangan. Panggil nama Allah dengan nama yang Dia bikin nama sendiri. Kemudian juga para ulama melarang kita untuk membuat nama orang dengan nama Allah. Tak boleh kita membuat nama orang dengan nama Allah kecuali dipangkalnya pakai abdu. Kalau Allah Abdullah, Ar-Rahman Abdur Rahman, Ar-Rahim Abdur Rahim, Al-Muhaimin Abdul, dan seterusnya. Tak boleh kita memanggil makhluk dengan nama Allah. Yang kedua, tak boleh memanggil Allah dengan nama makhluk. Itu namanya tauhid asma wa sifat. Kemudian yang keempat, at-tawassul bi sifatillah. Tawassul dengan sifat-sifat Allah. Apa Ibu? Setiap nama Allah mengandung sifat. Ya. Setiap nama Allah mengandung sifat. Contoh Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih. Sifatnya apa? Ar-Rahmah, pengasih. Kemudian Allah Al-Malik yang berkuasa. Sifatnya apa? Al-Mulk, yang punya kekuasaan mutlak. Nah, jadi apa Ibu? Penguasa-penguasa di bumi ini nggak mutlak ya. Contoh aja SBY berkuasa di Indonesia, tapi mau lepas ke Singapura nggak bisa berkuasa sana. Kekuasaan manusia dibatasi tempat, dibatasi waktu, dibatasi kewenangan. Allah Malikal Mulk, lillahi ma fis samawati wal ardh. Allah punya alam semesta ini, Dia berkuasa di mana-mana. Kita mau lari kemana? Kita berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hatta alam kubur pun di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah selorohan. Silahkan kamu bermaksiat pada Allah
asal memenuhi 2 syarat. Yang pertama, silahkan bermaksiat asal jangan di bumi Allah. Yang kedua, silahkan bermaksiat asal jangan diketahui Allah. Mungkin? Tidak. Bagi seorang mukmin yakin bahwasanya kita ini ada di kawasan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita mesti menghargai, memperhatikan aturan yang punya alam ini. Makanya apa Ibu? Negeri kaum muslimin itu bukan hanya negeri tempat dia lahir apa? Di mana bumi dipijak, di sana negerinya. Itu konsep keimanan. Cuma para penjajah mengotak-ngotak. Silakan Bapak Ibu baca sejarah turun-turun khilafah Islamiyah. Awalnya Bapak Ibu satu komando umat Islam dunia ini. Ya. Cuma para penjajah, orang-orang kafir mencoba memecah-mecah umat Islam menjadi beberapa negara yang masing-masing enggak mau bersahabat dengan negara yang lain. Yang keempat Bapak Ibu, kita boleh bertawasul dengan menyebutkan sifat Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai yang Maha Hidup, yang Maha berdiri sendiri, yang enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur, selalu melihat. Boleh kita doa, bi rahmatika astaghits, dengan rahmat-Mu aku mohon perlindungan. Sebutkan sifat Allah itu, kemudian doa kita. Yang kelima, at-tawassul bil amal salihah. Tawasul dengan amal-amal saleh. Kita menyebutkan amal saleh kita, baru berdoa. Seperti kisah 3 orang yang masuk ke dalam gua. Ini kisah masyhur, hadisnya sahih. Pernah terjadi, ada 3 orang yang masuk gua, kemudian batu menutup gua itu. Tidak ada senjata kecuali doa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Bapak Ibu, pada intinya kita ini beribadah itu kan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Salat pun kita doa intinya. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada senjata ketika itu kecuali doa. Maka ketikanya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan diawali bertawasul dengan amal saleh. Yang pertama, ya Allah, saya punya ibu sudah tua. Setiap hari saya mengantar susu untuk beliau. Suatu ketika pada saat saya mengantar susu, rupanya ibuku sudah tidur. Maka aku menunggu beliau bangun. Ya Allah, kalau pengabdianku pada ibu itu bagian amal soleh, maka tolong bukalah pintu gua ini. Berkata sedikit. Yang kedua, ya Allah, saya dahulu pernah menghutangkan uang kepada orang, tapi jaminannya perempuan. Artinya apa? Boleh pinjam uang, tapi anakmu untukku. Pada saat aku kuasa untuk menggaulinya, dia mengatakan, apakah engkau enggak takut sama Allah seketika saya berhenti dan aku lepaskan perempuan itu, bebas tentang itu? Ya Allah, kalaulah itu bagian dari amal saleh aku, geserlah batu. Terus bergeser lagi. Yang ketiga, ya Allah, dahulu saya punya karyawan. Kemudian ketika gajian dia nggak datang. Gaji dia saya berikan ke kambing 2 ekor. Jantan betina. Beranak pinak kambing itu sehingga menyelimuti sebuah lembah. Sekian lama dia datang nagih hutang itu, nagih gaji itu. Saya katakan gajimu itu tuh kambing yang banyak itu.
Dia ambil semuanya. Ya Allah, kalau itu amal soleh yang aku miliki, tolong geser pintu gua. Maka seketika terbuka. Ini gambaran bahwasanya kita boleh bertawasul dengan amal soleh. Kita boleh meratap, tapi pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh sama orang. Meratap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, ketika seorang berdoa, nampaklah bahwa dia itu hina. Apa Ibu? Setiap yang minta itu pasti hina. Merasa apa? Merasa lemah. Kalau perintah itu datang dari seorang hamba kepada Tuhannya, namanya doa. Kalau dari Allah kepada hamba, namanya perintah. Kan kalau kita perhatikan kan perintah Pak. Tadi kan faghfir lana, ampunilah dosa. Itu kan nyuruh tuh pada Allah. Jadi kalau instruksi dari yang rendah kepada yang tinggi, itu namanya doa atau permohonan. Kalau dari yang lebih tinggi, ada yang bawah namanya perintah atau instruksi langsung. Yang keenam, at-tawassulu bi talabi du'a minal anbiya was salihin al ahya. Yang keenam ini tawasul dengan meminta doa kepada para nabi dan orang soleh yang masih hidup. Kita boleh Bapak Ibu minta didoakan orang. Ya. Minta didoakan orang. Doakanlah saya. Kemudian kita pilih orang yang berdoa itu. Ya. Orang yang dipandang soleh dalam kacamata kita. Mungkin Ustadz, Buya, atau orang tua yang nampak kesolehannya, nampak dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta dia untuk mendoakan kita. Kepada ibu kita, ayah kita, boleh. Yang nggak boleh adalah minta kepada yang sudah meninggal. Nanti ada tawasul yang dilarang, ada nanti. Apa Ibu? Hal seperti ini pernah dialami oleh sahabat Nabi. Waktu itu ada seorang sahabat yang datang pada Nabi dalam keadaan sakit dia. Kemudian sahabat itu datang kepada Nabi, wahai Rasul, doakanlah aku pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasul, in syi'ta da'utu laka wa in syi'ta sabarta. Kalau kamu mau aku doakan kamu atau kamu sabar. Kata sahabat itu, aku maunya engkau mendoakan aku. Maka seketika Nabi mendoakan beliau, kemudian si sahabat itu sembuh dari sakitnya. Jadi boleh kita minta didoakan kepada orang soleh. Ya. Dahulu Nabi kan, sahabat, kemudian berikutnya juga kepada sahabat yang lain, di antaranya Abbas ibn Abi Thalib. Waktu itu musim paceklik, kemudian musim kering, minta hujan, maka para sahabat bertawasul dengan Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, ini sirahnya sahih dan insyaallah bermanfaat. Ada 6 cara kita bertawasul. Yang pertama, tawasul dengan iman. Yang kedua, tawasul dengan tauhid. Yang ketiga, tawasul dengan asma Allah. Yang keempat, tawasul dengan sifat Allah. Yang kelima, tawasul dengan amal-amal saleh. Yang keenam, tawasul dengan meminta doa pada orang soleh yang masih hidup. Pertanyaannya, tawasul seperti apa yang larang itu? Yang pertama Pak Ibu, at-tawassulu bil amwat. Tawasul dengan orang yang sudah mati. At-tawassul bil amwati wa talabul hajati minhum. Tawasul dengan orang mati dan minta hajatnya dipenuhi. Bapak Ibu, ini yang sering nampak di mata kita.
penyimpangan orang yang ziarah kubur. Ziarah kubur itu seharusnya kita mendoakan si mayat, si jenazah itu, bukan minta. Jadi apa Ibu, tahun 2000 berapa ya? Tahun kemarin lah, 2012, saya ke Madura, ke daerah apa tuh Pak penghujung Sumenep ya, daerah Sumenep. Di sana ada kuburan Raja Sumenep. Itu apa Ibu, setiap Muharram, kemudian setiap habis raya, ya, itu berbis-bis tuh sampai ke sana. Jadi saya bercerita dengan orang sana, Pak, kenapa sih kok banyak kali yang kesini berziarah? Apa yang mereka perbuat? Biasa Pak, minta berkah dari Tuan Raja. Begitu Pak. Itu kan gini Pak, dia kan orang soleh itu, pasti dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita minta bantuan dia supaya doa kita Allah ijabah. Oh begitu ya. Kalau Bapak yang sudah ngerti, setuju nggak? Udah ngaji kita nih kan? Nah, bahaya Pak. Itu syirik sebenarnya. Betul? Bapak Ibu itu berbis-bisa sampai sewa wisma segala. Apalagi sudah ada jembatan Suramadu. Bapak Ibu memang kuburan itu Pak bangun kayak istana. Makanya Rasulullah melarang kita untuk membangun kuburan kan? Nggak boleh dibangun kuburan itu, yang boleh dikasih lampu, dialah gelap gulita, intinya supaya orang tidak minta-minta. Ini dibangun Pak, dipagar, ada pengawalan segala macam, ada ruang tamu, bagus pokoknya, seperti istana dia waktu hidup. Nah, apa Ibu? Itu merupakan cara yang salah, dan kita jangan menirunya. Kenapa? Karena berbahaya sekali. Kalau kita minta langsung saja Pak Subhanahu Wa Taala, jangan minta perantara segala. Apa yang diperbuat? Apa alasan kaum jahiliyah dan orang-orang Quraisy membuat patung itu? Apa kata mereka? Kami nggak menyembah dia, tapi menyembah Allah. Liqarribuna ilallahi julfan. Supaya ini patung membuat kami lebih dekat sama Subhanahu Wa Taala. Apa Ibu? Ingat bahwasanya ketika seorang sudah wafat, sudah meninggal, sekalipun Nabi tak bisa menolong kita. Ya. Sekalipun dia Nabi, para sahabat, orang saleh, kalau sudah meninggal, tidak bisa ngapa-ngapa lagi. Mereka sudah sibuk dengan alam barunya. Ya. Kalau orang soleh sedang menikmati nikmat kubur, orang jahat azab kubur. Kemudian apa? Orang yang sudah wafat tak bisa memberikan manfaat ataupun mogok kepada orang yang masih hidup, Pak, bisa. Alamnya sudah lain. Apa kata Allah Taala? Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Kamu jangan berdoa kepada selain Allah apa yang nggak bisa memberi manfaat padamu dan juga tidak memberi bahaya kepadamu. Apa Ibu perhatikan? Orang yang pakai cincin jimat, ya. Kemudian apa lagi tuh? Tulisan-tulisan jimat, apa katanya di kedai, masukkan ke kantong, masukkan dompet. Itu kan apa dia? Pada intinya dia jadikan perantara, ya. Benda-benda itu semakin dia dekat dengan apa yang diinginkannya. Kalau jualan, laku jualannya. Kalau dia bujangan, laku bujangannya. Maksudnya banyak perempuan yang melihat dia.
Kalau bahasan itu namanya tiwalah atau pelet. Pada intinya menjadikan benda-benda itu sebagai wasilah, perantara yang membuat keinginan dia Allah penuhi. Berbahaya dan itu syirik. Kemudian yang kedua, at-tawassul bijahir Rasul. Tawasul dengan gelar Rasulullah. Enggak juga boleh apa Ibu. Ada seorang jemaah yang konsul pada saya. Ustaz, ada orang ngasih doa sama saya. Doanya apa? Ya Allah ya Rasul. Ya Allah ya Rasul. Kemudian dia berdoa. Boleh enggak, Pak? Ya Allah ya Rasul. Kemudian dia berdoa. Boleh enggak? Tak boleh, Pak. Minta kepada Rasul sementara Rasul sudah meninggal. Tapi kalau kita ya Rasulullah, salamun alaika, boleh itu doa, Pak. Mendoakan begitu. Tapi kalau ya Rasul, saya ada masalah nih. Ya kalau masih hidup kan boleh. Itu juga kalau jumpa dengan Rasulullah. Kalau dari kejauhan, enggak dengar Rasulullah. Apa Ibu? Jangan gara-gara kita ini ingin cepat Allah ijabah doa, salah kaprah. Kenapa? Karena banyak masyarakat kita yang jahil, enggak mau belajar, enggak mau ngaji, sementara dia banyak kebutuhannya. Ketika sakit apa Ibu? Terutama ketika sakit nih. Pertama pada saat sakit, yang kedua pada saat susah. Orang sakit kan biarlah berkorban apa aja penting sehat. Bahkan uang yang sedemikian banyak itu nggak ada artinya, Pak. Ada seseorang pergi ke Malaka hanya untuk mengecek jantung aja habis 20 juta, 30 juta, 40 juta. Ada yang seminggu sana habis 100 juta. Nggak apalah Pak, yang penting sehat. Begitu mahal kesehatan. Tapi sayang ketika sakit nggak sabar dia. Sehingga apa? Dia berbuat maksiat dengan cara berdoa, cara yang salah tadi. Atau dia berobat dengan cara-cara yang haram. Bapak Ibu, sekarang ini zamannya terbuka. Mungkin negara yang bebas Pak Indonesia lah. Dukun berseliweran di mana-mana. Bahkan mereka bikin serikat dukun Indonesia. Namanya Ikatan Paranormal. Udah berserikat Pak dukun-dukun tuh dia. Nah, serikat dukun Indonesia ada banyak nih. Wajah buya, kiai pakai sorban, jubah, ya, menjanjikan kesehatan, dijamin sehat. Emang yang bikin sehat siapa? Allah, yakin Pak, Allah. Wa idza mariddu fahuwa yashfini. Kalau aku sakit yang menyembuhkan. Ini banyak masyarakat yang nggak sabar sakit sehingga apa? Syirik dia. Ditambah dengan bodoh nggak mau belajar. Boleh jadi apa ya Bu? Sehat tubuhnya tapi sakit jiwanya. Banyak Pak pembaru tuh. Mungkin di Mekah nggak ada, banyak. Kabarnya kalau mau pilkada, kalau mau pemilu banyak tuh dukun-dukun. Tidak ada salah seorang mantan ya, calon wakil wali kota, cuma nggak jadi. Jadi nggak jadi Pak. Jumpa dengan kami, memang gawat Pak, godaan itu. Bukan hanya jabatan dan juga dukun juga merayu saya. Bapak mau jadi? Bayar sekian Pak, saya kasih ini dijamin jadi. Wah, dijamin jadi Pak. Makanya yang subur laku kan. Banyak Pak eyang-eyang yang lain tuh. Dan kita kayak biasa aja rupanya yang datang ke dia itu bukan hanya orang kecil, juga para pejabat, para jenderal. Ada jenderal yang datang ke rumah dia. Kan parah negeri ini Pak.
parah negeri ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, perbaiki dari yang terkecil dulu. Kita dulu, anak kita, istri kita, yang terdekat kita jangan sampai berkomunikasi, berhubungan dengan dukun. Yang mana kata Ibnu Qayyim, jadi al-kahin huwa tagut. Jadi dukun itu adalah tagut. Berbahaya sekali. Oleh karena itu, pada saat berdoa, langsung saja Bapak Ibu. Kalau mau dijawab doa, penuhi syarat-syarat dijawab doa. Yang pertama apa Ibu? Kita ini mesti tubuh kita bersih dari barang haram. Karena barang haram, daging yang tumbuh dari barang haram, itu yang bikin doa Allah tolak. Ada seorang yang berjalan jauh sampai kusut wajahnya, berdebu wajahnya, kusut rambutnya, kusut bajunya, dia minta pada Allah Subhanahu wa taala, tapi mat'amuhu haram, wa masyrabuhu haram, wa malbasuhu haram, fa anna yustajabu lahu. Pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram. Bagaimana mau dijawab doa dia? Apalagi berdoa jangan tergesa-gesa mau dijawab. Nah, ini sekarang minta mau langsung kasih besok. Rupanya nggak dikasih. Suudon sama Allah, buruk sangka sama Allah, bahaya itu. Berdoa dalam keadaan sabar dan berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu kita pilih saat-saat berdoa. Makanya ada namanya sa'atul ijabah. Saat-saat ijabah doa. Doa antara azan dan iqamat. La yuraddu du'a bainal azan wal iqamah. Doa antara azan dan iqamat akan Allah tolak. Ba'da shalah, sepertiga terakhir malam, ketika safar, ketika saum, itu saat-saat ijabah. Kalau perlu kita berdoa di tempat ijabah, maqamul ijabah di sana, multazam, ya itu. Silakan doa di sana. Bagi yang umrah, haji, silakan doa. Apa Ibu? Berdoa itu masih serius, sungguh-sungguh. La yaqbalullahu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tak akan mengijabah doa dari hati yang lalai, enggak serius. Harus serius supaya Ibu, bahkan kalau belum meratap menangis pada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdoa ketawa-ketawa, gimana? Amin. Amin. Gimana? Amin itu doa apa? Amin itu mana istajib doa anak. Amin mananya apa? Istajib doa anak, ya Allah ijabah doa kami. Itu mana amin itu. Makanya ketika baca doa harus serius dan penuh ketundukan kepada Subhanahu wa taala. Kemudian jauhi membuat tawasul yang dilarang. Kalau berdoa langsung sama Allah. Kalaupun mau juga mintakan doa kepada orang soleh. Kemudian yang terakhir apa Ibu? Tawasul jahiliyah. Nah, ini yang paling parah. Tawasul orang jahiliyah menjadikan patung-patung mereka sebagai perantara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, "Mana'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka, tapi kami hanya menjadikan mereka itu perantara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa Ibu betul ya? 3 yang dilarang. Pertama, tawasul dengan orang yang sudah meninggal. Yang kedua, tawasul dengan gelar Rasul. Yang ketiga, tawasul jahiliyah. Yang banyak di masyarakat itulah yang pertama Pak. Orang banyak tawasul dengan orang yang sudah meninggal. Datang ke kuburan, ya. Datang ke pemakaman, bukan untuk bertafakur, zikrul maut bukan, tapi justru untuk mencari manfaat. Tapi ingat, kalau kita kepada mayat bermanfaat, doa kita bermanfaat. Doa kita bermanfaat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau orang yang hidup bisa memberi manfaat kepada orang yang sudah wafat.
Tapi kalau orang wafat tak bisa. Makanya apa Ibu, doa orang soleh, doa anak soleh itu bermanfaat bagi orang tua yang mendoakannya itu. Tapi orang yang sudah wafat, sekalipun orang yang dicintainya, sekalipun orang yang paling soleh sedunia, tak bisa memberi manfaat. Oleh karena itu, tak boleh, haram hukumnya, bahkan syirik hukumnya bila seseorang bertawasul dengan orang yang sudah meninggal. Berbahaya Pak, bisa kita ini enggak mencium bau surga. Bayangkan. Inilah yang dihembuskan oleh setan itu. Supaya kita ini meyakini bahasanya orang-orang soleh yang wafat itu bisa ngasih manfaat kepada kita. Apa Ibu, kalau di kita nampak jarang ya, kalau di entah mungkin daerah pinggiran sana Pak. Ya. Tapi udah banyak mulai ini. Ya. Yang banyak di kita Pak dukun ini. Banyak Pak. Tengok di koran apa tuh Pak? Koran MX tuh. Wah itu banyak tuh dukun. Tapi jangan baca Pak itu, nggak bagus orangnya. Ya. Nggak bagus orangnya. Pas ya. Baik Bapak Ibu, jazakumullah, itu mungkin tausiah singkat pada malam hari ini mengenai tawasul yang disyariatkan dan tawasul yang dilarang. Saya ulang kembali biar ingat. Tawasul yang diperbolehkan yang pertama, tawasul dengan iman, tawasul dengan tauhid, tawasul dengan asma Allah, tawasul dengan sifat Allah, tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan minta doa pada orang soleh yang masih hidup. Nah, 6 ya. Kemudian yang kedua, tawasul yang terlarang. Pertama, tawasul dengan orang yang sudah wafat. Yang kedua, tawasul dengan menyebut-nyebut gelar Rasul. Yang ketiga, tawasul jahiliyah. Kita berharap semoga semua kita selamat dari bahaya ini. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.